سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita membahas bagaimana cara mencari kemuliaan diri. Kita bisa membangun kemuliaan pribadi kita masing-masing dengan cara mengaitkan diri kita dengan yang paling mulia. Saudara-saudara sekalian, bahwa seseorang, siapapun dilahirkan dalam keadaan yang terbaik, sebagaimana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi kemuliaan yang hakiki manusia tergantung kepada siapa dia menempel. Misalnya, seseorang yang menempel kepada seseorang biasa, maka dia akan dikatakan sebagai pembantu seseorang atau pembantu rumah tangga. Tetapi kalau dia menempel kepada seorang presiden, maka dia mendapatkan julukan menteri. Sama-sama pembantu, tetapi posisinya lebih tinggi orang yang membantu kepada orang yang dianggap lebih mulia. Menempel itu tidak harus berarti selalu berdampingan. Menempel juga berarti pikiran seseorang selalu menempel kepada siapa atau kepada apa. Kalau ada orang yang pikirannya selalu menempel kepada uang, apapun yang dilakukan orientasinya adalah uang, maka orang itu sedang menempel pada uang. Maka kemuliaan dia sangat bergantung pada uang. Dia akan merasa atau dianggap oleh beberapa orang sebagai mulia ketika uangnya banyak. Tapi begitu uangnya habis, maka kemuliaannya hilang. Begitu pula menempel bisa dalam bentuk membaca. Seseorang misalnya yang membaca komik Doraemon dengan seseorang yang suka membaca ilmu fisika, maka orang yang sehari-hari bacaannya Doraemon, kemuliaannya dia sangat dipengaruhi oleh Doraemon itu yang sangat rendah dibanding orang yang setiap hari membacanya ilmu fisika. Dia akan lebih mulia. Coba misalnya seseorang sehari-hari membaca koran dan orang yang setiap hari membacanya Quran, maka kemuliaan seseorang, orang itu tergantung bacaannya apa. Quran itu pun bisa dilihat apakah dia sehari-hari membaca Pos Kota atau membaca Kompas. Maka nilai orang itu akan tergantung pada itu. Saya akan mengajak, mari kita kalau ingin membangun kemuliaan diri, kita mengaitkan diri dengan yang paling mulia. Karena alam raya ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah yang paling mulia. Dan karena Allah lah yang menciptakan dan semuanya kembali kepada Allah dan semua peraturan-peraturan itu diciptakan oleh Allah, maka kemuliaan itu hakikatnya hanya ada pada Allah. Allah berfirman, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Itu bisa dibaca pada surat 4 ayat 139. Allah berfirman, fa innal izzata lillahi jami'a. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita semua
berusaha untuk memuliakan diri dengan cara mengaitkan dengan Allah. Ada beberapa contoh di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa kemuliaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kemuliaan Allah. Misalnya, Allah adalah yang maha mulia. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang menipu engkau, apa yang memperdaya kamu terhadap Tuhanmu yang mulia? Jadi Allah ini disebut Rabbikal Karim, Tuhanmu yang mulia. Karena Allah adalah mulia, maka semua apapun yang berkaitan dengan Allah adalah mulia. Misalnya, Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah itu mulia, Al-Karim, maka Al-Quran juga disebut Al-Karim. Dan karena Nabi Muhammad adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah, maka Nabi Muhammad juga disebut Al-Karim. Misalnya disebutkan di surat 69 ayat 40-41, Allah berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia. "Wa ma huwa biqauli syair." Al-Quran bukan ucapan orang-orang, bukan ucapan tukang sihir. Qalilan ma tu'minun, akan tetapi sedikit kalian beriman. Karena Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah, malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril juga disebut oleh Allah sebagai Al-Karim. Di surat 81 ayat 19 dan 20. "Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin." Al-Quran ini adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasul, yaitu Jibril, yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang memiliki kekuatan dari Allah yang memiliki arasy yang kuat. Begitu pula, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Allah memuliakan bulan Ramadan dengan cara mewajibkan seluruh orang yang beriman di seluruh dunia pada bulan Ramadan harus puasa selama 1 bulan penuh. Bahkan pada hari tertentu di bulan Ramadan, yaitu namanya pada Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan yang pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Maka hari atau malam Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah dengan cara Allah membagi-bagi bonus. Pahala orang yang beribadah pada saat itu, pahalanya dilipat gandakan beribu-ribu kali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oleh karena itu, kalau kita ingin memuliakan diri kita sendiri, maka caranya kita mengaitkan diri kepada Allah menjadi seorang hamba. Kalau kita sehari-hari menghamba kepada Allah, maka kita akan menjadi mulia. Mulia karena kita hambanya Allah. Memang namanya hamba, tetapi karena hambanya Allah, maka hambanya Allah ini akan lebih mulia daripada hambanya seorang presiden, hambanya seorang menteri, dan sebagainya. Kalau kita ingin mulia juga, maka caranya kita mengaitkan dengan
yang erat hubungannya dengan Allah. Kita misalnya menjadi seseorang yang mencintai dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kita nempel kepada Nabi Muhammad, kita akan menjadi orang yang mulia. Kita terangkat dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Begitu pula kita bisa mulia dengan cara mengaitkan diri kita dengan Al-Quran. Kita mengaitkan diri dengan Al-Quran dengan berbagai cara. Kita belajar Al-Quran, kita menjadi mulia. Kita mengajar Al-Quran, juga kita akan menjadi mulia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kita mempelajari Al-Quran ya mulia, mengajarkan Al-Quran juga mulia, karena kita nempel pada Al-Quran. Maka kita usahakan kita menjadi orang yang nempel kepada Allah langsung, dan juga menempel kepada utusannya Allah, menempel kepada Al-Quran. Bahkan kalau kita sehari-hari berusaha untuk mempelajari Al-Quran, kita berusaha untuk menerapkan ajaran Al-Quran di dalam perilaku kita sehari-hari, dan kita selalu mengkaji bagaimana perilaku Rasulullah SAW untuk kita jadikan suri teladan kita, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia. Kemuliaan itu lebih tinggi daripada yang lain, sehingga Allah menggambarkannya sebagai keluarganya Allah. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlaini minan nas. Allah memiliki dua keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Manhum? Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran, wa ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan juga orang khususnya Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan baik, dan kita renungkan artinya, kita pelajari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita berusaha untuk berperilaku seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka dengan demikian kita berakhlak seperti Al-Quran, dan kalau kita berperilaku, berakhlak seperti Al-Quran, maka kita berarti mengikuti sunnah Rasul, karena Rasulullah SAW akhlaknya pun juga seperti Al-Quran. Sebagaimana Ibu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ibu Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi seseorang yang selalu mengikuti sunnah Rasul, nomor satu, kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan kita terapkan ajaran Al-Quran itu, sehingga kita berperilaku sebagaimana dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Dan untuk itu, maka kita mesti punya semangat untuk selalu mempelajari Al-Quran, mulai dari membaca, kemudian mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya, dan mempelajari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita berakhlak seperti Al-Quran. Dengan demikian, maka mari kita bersama-sama mengaitkan diri kita dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Al-Quran. Kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah dengan baik,
lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar, sehingga kita betul-betul menjadi ahlullah, keluarga Allah, dan orang khususnya Allah. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.